Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak. Tapi sebelum kita tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan secara bijak, mari kita mengenal tentang yaitu manajemen keuangan individu. Apa sih manajemen keuangan individu? Manajemen keuangan individu merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya finansial mereka dengan bijak. Konsep ini melibatkan sejumlah aspek yang mencakup tentang perencanaan anggaran, pengelolaan utang, investasi, dan pengelolaan risiko. Jadi, di manajemen keuangan individu ini kita akan integrasikan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, konsep-konsep dasar manajemen keuangan individu dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, apa aja sih prinsip-prinsipnya? Kita mengikuti prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adalah perencanaan anggaran menjadi pondasi utama dalam manajemen keuangan individu. Jadi, kita harus buat perencanaan anggaran terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita merinci pendapatan dan pengeluaran, kita bisa mengidentifikasi kira-kira hal mana yang perlu kita lakukan untuk penghematan atau juga penyesuaian. Nah, seperti yang kita tahu di dalam ekonomi Islam, ini tuh sejalan dengan nilai-nilai keadilan distributif, di mana kita sebagai individu itu juga diajarkan untuk menyusun anggaran secara adil, serta memperhatikan hak-hak yang sah dari orang lain dan juga memprioritaskan kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar. Yang kedua, yaitu pengelolaan utang menjadi fokus penting dalam manajemen keuangan. Nah, di Islam kita kan diajarin untuk sangat berhati-hati dalam berhutang. Juga menekankan kalau kita tuh perlu melunasi hutang itu dengan segera. Jadi konsep ini tuh untuk menghindarkan kita dari praktik-praktik riba yang dianggap sebagai tindakan yang gak etis gitu dalam ekonomi Islam. 3. Investasi menjadi komponen integral dalam manajemen keuangan individu. Nah, di dalam prinsip dasar ekonomi Islam, kita itu dikasih tahu tentang investasi apa saja yang diperbolehkan. Yaitu contohnya kayak investasi dalam sektor real, yaitu bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Contohnya kita menerapkan tentang konsep musyarakah, mudharabah, dan murabahah yang bisa kita terapkan dalam melakukan investasi untuk menciptakan keuntungan bersama dan juga tanggung jawab bersama. Dan prinsip yang terakhir yaitu pengelolaan risiko merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan individu. Jadi di dalam Islam kita diajarkan untuk apa? Perlunya sebuah persiapan terhadap risiko dan kejadian yang tidak terduga. Jadi kita harus punya plan dan punya bagaimana cara menanggung risiko itu kita sudah pikirkan terlebih dahulu. Setelah kita tahu dari konsep-konsep tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat manajemen keuangan yang bijak. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, manajemen keuangan yang bijak berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan ekonomi jangka panjang. Jadi kalau misalnya ekonomi Islam ini kan mendorong kita nih sebagai praktikan ekonomi menjadi praktikan yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Yaitu apa? Dari aspek-aspek dalam manajemen keuangan, kita bisa dapat membentuk pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga berkontribusi positif pada pelestarian sumber daya alam. Terus, selanjutnya yaitu manfaatnya adalah pembentukan kesadaran sosial dan juga tanggung jawab. Jadi, di ekonomi Islam kan ada zakat, infak, dan sedekah. Nah, itu tuh ngedorong kita buat memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial, yaitu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. 3. Manajemen keuangan yang bijak itu berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Kenapa bisa berperan sebagai menciptakan keadilan yang sosial? Karena kalau kita mengikuti
dari prinsip ekonomi Islam, kalau menuntut pembagian kekayaan kita harus menuntut pembagian kekayaan yang adil gitu, meminimalkan kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Jadi manajemen keuangan yang bijak ini bisa menciptakan sebuah keadilan sosial. Dan yang terakhir, yaitu manajemen keuangan yang bijak juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan psikologis individu. Jadi kalau misalnya kita punya kendali yang lebih baik di keuangan pribadi kita, itu juga bisa ngurangin tingkat stres, kecemasan terkait masalah keuangan. Jadi kalau kita bijak dalam mengelola keuangan, itu juga bisa menciptakan kondisi mental kita yang lebih sehat dan bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Selanjutnya ini dia rekomendasi untuk individu dalam mengelola keuangan dengan bijak, yaitu gimana sih cara kita ngelola keuangan dengan bijak. Nah, ini ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang pertama adalah yaitu penting untuk merancang dan mengimplementasikan anggaran yang hati-hati. Jadi rencana anggaran itu kita harus susun dengan baik gitu. Kita untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran. Yang kedua, perencanaan investasi yang cermat sangat diperlukan. Jadi kita harus memahami jenis-jenis investasi apa yang sesuai sama prinsip-prinsip ekonomi Islam, kayak musyarakah, mudharabah. Nah, itu tuh bisa membantu kita untuk menciptakan portofolio investasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Jadi, biar kita bijak dalam mengelola keuangan, kita juga harus punya perencanaan investasi yang cermat. Nah, yang ketiga, individu sebaiknya mempertimbangkan manajemen utang yang bijak. Jadi, untuk menghindari praktik riba dan memastikan kalau misalnya ada keadilan dalam perjanjian utang piutang, maka kita harus mempertimbangkan manajemen utang dengan secara bijak gitu, yaitu dengan mencari solusi alternatif kayak gimana pembiayaan yang berbasis syariah gitu. Mungkin kita juga bisa menggunakan cara-cara yang sesuai lah sama prinsip ekonomi Islam. Terus selanjutnya yaitu memahami dan mempraktikkan konsep sedekah, zakat, dan infak itu juga secara terencana. Jadi kita kan melibatkan diri nih dalam praktik-praktik ini ekonomi Islam. Jadi kita bukan cuman harus memenuhi kewajiban agama, tapi kita juga membangun keberlanjutan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan. Jadi kita harus paham juga konsep sedekah, zakat, dan infak itu seperti apa. Terus yang terakhir yaitu menciptakan darurat keuangan adalah langkah yang bijaksana. Jadi untuk keberlanjutan manajemen keuangan, kita juga nggak hanya bergantung pada pengelolaan sehari-hari, tapi kita juga harus persiapan dalam sebuah resiko yang nggak terduga gitu. Jadi kita harus nyisihin dana kita untuk untuk dana darurat, untuk memastikan kalau misalnya kita bisa ngatasin kejadian yang nggak terduga tanpa harus ngerusak kestabilan finansial. Itu mungkin cukup sekian video keuangan pribadi muslim ini, semoga dapat bermanfaat and see you. Assalamualaikum.